Audio Jungle. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vintage dari beliau. Nama Rudianto, tempat tanggal lahir Jakarta 30 September 1975, alamat Jalan Bener 65A, Kota Yogyakarta. Nomor HP mungkin bisa dicatat 0812 1527 3617. Email publikkardiologi@gmail.com. Twitter Rudolfus Antonius. FB-nya maaf. Ini ada FB-nya Rudolfus Antonius. Riwayat pendidikan S1, Sekolah Tinggi Teologis STT Bandung, lulus tahun 1999. Program Pasca Sarjana Teologi PPST Universitas Kristen Duta Wacana, lulus tahun 2010, dan sekarang beliau sedang menyelesaikan program S3 di PPST Universitas Kristen Duta Wacana. Pengalaman organisasi: Kepala Spartacus Indonesia tahun 2012 sampai 2014, dan tahun 2014 sampai sekarang sebagai peneliti di PSTS atau Pusat Studi Teologi Sosial di STT Abdil Ungaran. Selanjutnya 2019 sampai 2024 sebagai Ketua di bidang Teologi Sinode Gereja-Gereja Kristen Muria Indonesia atau GKHI. Motivasi: agama dikaruniakan Tuhan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk agama. Oke. Terus selanjutnya dan tempat yang dipersilakan. Dulu nih. Selamat siang teman-teman, kawan-kawan semua. Apa kabar? Luar biasa. Baik, teman-teman sekalian, siang ini kita bincang-bincang tentang Karl Marx ya. Saya mau dongeng saja tentang Karl Marx ya. Teman-teman sudah pernah menonton film Karl Marx Muda atau The Young Karl Marx belum? Nah, itu film yang menayangkan sekelumit episode kehidupan Marx di masa mudanya. Saya kira bagus juga tuh kalau teman-teman sempat menonton film itu ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbincang-bincang tentang Karl Marx ini, mungkin baik juga kalau kita mulai dengan apa yang dituturkan Bung Karno dalam memperingati 50 tahun wafatnya Karl Marx. Jadi Karl Marx itu wafat 14 Maret tahun 1883. Nah, Bung Karno nulis sebuah artikel di koran Pikiran Rakyat, kalau saya tidak keliru, mengenang Karl Marx dalam rangka 50 tahun peringatan wafatnya tokoh tersebut. Bung Karno menulis begini: Marx dan Marxisme, mendengar perkataan ini, begitulah dulu pernah saya menulis. Maka tampak suatu bayangan di penglihatan kita, gambarnya berduyun-duyun kaum yang mudarat dari segala bangsa dan negeri,
pucat muka dan kurus badan, pakaian berkoyak-koyak, tampak pada angan-angan kita dirinya pembela dan kampiun si mudarat tadi. Seorang ahli fikir yang ketetapan hatinya dan keinsyafan akan kebiasaannya mengingatkan kita pada pahlawan dari dongeng-dongeng kuno Germania yang sakti dan tiada terkalahkan itu. Suatu manusia yang geweldig atau hebat, yang dengan sesungguh-sungguhnya bernama datuk pergerakan kaum buruh, yaitu Heinrich Karl Marx. Dari muda sampai wafatnya, manusia yang hebat ini tiada berhenti-hentinya membela dan memberi penerangan pada si miskin. Bagaimana mereka itu sudah menjadi sengsara, bagaimana jalannya mereka itu akan mendapat kemenangan. Tiada kesal dan capeknya ia bekerja dan berusaha untuk pembelaan itu selagi duduk di atas kursinya, di muka meja tulisnya. Begitulah ia pada 14 Maret 1883, 50 tahun yang lalu, melepaskan nafasnya yang penghabisan. Kita mendapat kesan dari kutipan ini betapa Bung Karno yang kelak menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia sangat mengagumi sosok Karl Marx, ya. Beliau juga mengatakan, Bung Karno, ya, walaupun teori-teorinya sangat sukar dan berat bagi kaum pandai, amat gampanglah teorinya itu untuk dimengerti oleh kaum yang tertindas dan sengsara. Ini kata Bung Karno. Jadi teori-teori yang dicetuskan oleh Marx sulit dimengerti oleh kaum pandai, kaum intelektual, tapi mungkin ironis kedengarannya, mudah dipahami oleh kaum yang tertindas dan sengsara. Ini kesan Bung Karno seperti itu, ya. Maka kita menangkap sesuatu, rupa-rupanya memang Marx mendesain sistem pengetahuan atau sistem pemikirannya itu untuk menjadi alat perjuangan bagi kaum yang tertindas dan sengsara, dalam hal ini adalah kaum buruh atau proletariat. Ini kesan dari Bung Karno, ya. Sekarang dari salah seorang putri Marx, yaitu Eleanor Marx. Eleanor Marx pernah mengemukakan begini, saya juga teringat ketika ia mengisahkan sebuah cerita yang sebelum dan sesudahnya tidak pernah dikisahkan, tentang seorang tukang kayu yang dibunuh oleh orang-orang kaya. Teman-teman kira-kira bisa menduga-duga siapakah tukang kayu yang dibunuh oleh orang-orang kaya itu? Kira-kira siapa, ya? Marx pernah cerita kepada anak-anaknya seorang tukang kayu yang dibunuh oleh orang-orang kaya. Kira-kira ada yang mau tebak? Beberapa tahun yang lalu ada musisi Amerika Serikat yang mengubah syair lagu, judulnya itu And they laid Jesus Christ in the grave, dan mereka membaringkan Yesus di dalam kubur. Lagu itu menceritakan Yesus membela orang miskin, Yesus mengkritik pemuka agama, Yesus menentang orang-orang kaya, Yesus melawan penguasa Romawi. Lalu diakhiri dengan and they lay Jesus Christ in the grave, dan mereka membaringkan Yesus di dalam kubur. Artinya apa? Membunuhnya. Jadi yang dimaksud oleh Eleanor Marx ini, Marx cerita kepada putri-putrinya seorang tukang kayu, yaitu Yesus yang dibunuh oleh orang-orang kaya. Itu. Nah,
Sebetulnya ini salah satu aspek yang penting dalam kekristenan, tetapi yang selama berabad-abad pada umumnya kekristenan tidak begitu mempedulikan aspek ini. Gitu. Aspek yang sebetulnya memiliki landasan yang sangat kuat di dalam sejarah, tetapi tenggelam oleh hingar-bingar maupun juga maraknya ibadat gerejawi yang lebih asik dengan menyembah Yesus sebagai sosok yang transenden dan supernatural, gitu. Ketimbang sebagai sosok historis, sosok sejarah yang berpihak kepada kaum tertindas, melawan kaum penindas, dan akhirnya menjadi korban dalam perjuangan menghadapi kaum penindas itu. Nah, ini sekelumit ya kutipan-kutipan tadi dari Bung Karno dan dari salah seorang putri Marx, yaitu Eleanor Marx. Nah, kawan-kawan sekalian, memang orang bilang kita perlu membedakan antara Marx atau ajaran-ajaran Marx dengan Marxisme. Ada yang bilang begitu. Bahkan pernah dalam suatu humor, suatu guyon, Marx mengatakan, wah aku ini sendiri bukan seorang Marxis. Guyonannya Marx ya. Orang bilang Marxisme. Aku sendiri bukan seorang Marxis. Ini guyonan Marx. Itu. Nah, ada orang-orang beranggapan bahwa Marxisme beda dengan Marx. Ini pendapat yang perlu kita kritisi. Karena sebetulnya kita tidak pernah bisa bicara tentang Marxisme tanpa ada pemikiran-pemikiran yang digagas oleh Karl Marx itu sendiri, ya. Jadi kita asumsikan saja Marxisme berbeda dengan pemikiran-pemikiran Marx, tetapi Marxisme tidak mungkin ada tanpa pemikiran-pemikiran dari Marx. Tinggal yang perlu kita telah lebih jauh adalah sejauh mana sih Marxisme itu setia atau sejalan sekurang-kurangnya dengan pemikiran-pemikiran Marx. Ada juga orang-orang yang beranggapan bahwa kita mesti bedakan antara Marx muda dan Marx tua, katanya begitu. Marx muda itu ya sekitar tahun 1842 sampai 1845. Lalu Marx tua yaitu sejak 1845 dan seterusnya. Katanya Marx muda itu humanis, sedangkan Marx tua itu komunis. Wah, ini cara para intelektual Bourdieu untuk memilah-milah pemikiran Marx seperti itu. Ada Marx yang bukan komunis, ada Marx yang komunis, ada Marx yang humanis yang sangat meninggikan manusia, ada Marx yang tidak humanis yang tidak meninggikan manusia. Tapi sebenarnya kalau kita mau berpikir jujur, secara jujur, setiap orang kan pemikiran berkembang. Yang paling penting sebetulnya ada nggak benang merah pemikirannya itu yang melenjelujur secara konsisten dari awal sampai akhir di tengah-tengah perkembangan pemikiran seseorang. Nah ini ya. Nah kawan-kawan sekalian, mari sekarang kita lihat yang namanya pemikiran Marx itu bisa kita telaah dari 3 sumber. Ya, pemikiran Karl Marx itu bisa kita kaji atau kita lacak dari 3 sumber. Dan memang dalam kenyataannya Karl Marx terlibat dalam studi yang sangat intens terhadap masing-masing sumber ini. Sumber pertama kita sebut saja namanya itu filsafat klasik Jerman. Ini filsafat klasik Jerman. Disebut filsafat klasik Jerman, ya, namanya klasik, produk lama yang terus bertahan, yang terus menarik, yang terus relevan. Yang dimaksud dengan filsafat klasik Jerman, ya, terutama yang dirujuk adalah pemikiran atau filsafat Hegel.
dan kemudian Feuerbach. Ini filsafat klasik Jerman. Jadi Karl Marx tidak berpikir dari nol, tidak. Dia mengarahkan studinya, pembelajaran kritisnya pertama terhadap filsafat klasik Jerman yang pada waktu itu sangat diwarnai oleh idealisme Hegel. Teman-teman tahu ya apa artinya idealisme ya? Yaitu suatu pandangan yang beranggapan bahwa asas dari segala sesuatu adalah idea atau roh. Jadi segala sesuatu yang nampak, yang kasat mata ini sebetulnya punya asas tunggal, yaitu roh atau idea. Yang kelihatan itu adalah manifestasi dari idea yang tidak kelihatan. Kalau dalam paham kita umat beragama, yang kelihatan adalah hasil ciptaan dari yang tidak kelihatan. Tuhan tidak kelihatan, alam ini kelihatan. Alam yang kelihatan bisa ada karena diadakan atau diciptakan oleh Tuhan yang tidak kelihatan atau yang gaib. Tapi kalau dalam ranah filsafat ya, yang kelihatan adalah manifestasi dari yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu materi, yang kelihatan itu benda. Materi adalah manifestasi atau perwujudan dari yang tidak kelihatan, yaitu idea. Nah, Hegel kadang menyebutnya idea absolut, kadang menyebutnya roh absolut. Nah, ini kalau idealisme dalam filsafat klasik Jerman itu. Nah, idealisme Hegelian atau filsafat klasik Jerman ini di zaman Marx itu terpecah ke dalam dua kubu. Itu. Kubu pertama yang pro kekaisaran Prusia, bukan Rusia ya, ada P-nya. Prusia, kekaisaran Prusia. Kekaisaran Prusia itu diyakini sebagai penjelmaan paling tinggi dari idea yang absolut. Itu dia. Jadi penjelmaan yang sempurna dari idea yang absolut yang memperdamaikan antara keluarga-keluarga dan masyarakat sipil, itu namanya negara Prusia. Nah, menurut Hegel memang dalam keluarga adalah fase pertama dari manifestasi idea yang absolut. Fase pertama. Ciri dari fase pertama ini kebersamaan, tapi tidak ada individualitas. Kita semua bermakna karena tergabung di dalam sebuah keluarga. Kita tidak bermakna kalau kita terpisah dari keluarga. Ini menurut Hegel fase pertama dari perkembangan idea yang absolut. Fase kedua adalah antitesis dari idea yang absolut itu dari keluarga. Fase kedua adalah masyarakat sipil. Dalam masyarakat sipil mulai muncul yang namanya individu-individu. Setiap individu bernilai pada dirinya sendiri. Kalau tadi dalam keluarga, individu tidak bermakna, tidak bernilai di luar keluarga. Individu bergantung pada keluarga. Dalam masyarakat sipil, individu itu bernilai pada dirinya sendiri, tapi kebersamaan itu kemudian hilang, diganti dengan persaingan. Nah, kalau dalam keluarga, fase pertama manifestasi dari idea absolut, kebersamaan kebersamaan menjadi warna dominan, individu tidak bermakna. Dalam fase yang kedua, individu bermakna, tapi kebersamaan tidak bermakna, digantikan oleh persaingan. Nah, menurut Hegel, fase 1 dan fase 2 ini nanti akan mencapai sintesisnya. Nah, itu dalam wujud negara. Ketika kebersamaan
dan kebebasan individu dijamin oleh negara. Nah, menurut para pengikut Hegel dari sayap kanan, negara yang dimaksud adalah Kekaisaran Prusia. Itu. Di situ kepentingan negara disamakan dengan kepentingan bangsa dan dianggap telah mengakomodir kepentingan individu. Jadi kalau saya mengutamakan kepentingan negara, berarti saya juga sudah memenuhi kepentingan individu. Ini menurut kaum Hegelian kanan. Rezim ini sangat otoritarian, sangat represif, menindas rakyatnya. Tapi buat kaum Hegelian kanan, loh, penindasan yang dilakukan rezim justru untuk kebaikan bangsa, dan dengan demikian itu kebaikan tiap-tiap individu. Ini kaum Hegelian kanan. Ya. Kaum Hegelian kiri beranggapan lain. Menurut kaum Hegelian kiri, ya, menurut kaum Hegelian kiri, justru kaum Hegelian kanan telah menyelewengkan filsafat Hegel. Itu. Bagi mereka, penjelamaan tertinggi daripada roh absolut adalah kemampuan untuk mengadakan kritik terus-menerus kepada rezim atau kepada negara yang ada pada waktu itu. Jadi kita lihat ya, kaum Hegelian kanan berhenti pada status quo, yaitu negara Prusia. Kaum Hegelian kiri tidak mau berhenti pada status quo, mau melihat kritik sebagai manifestasi terus-menerus dari ide yang absolut itu. Nah, nanti orang akan bilang Hegelian kanan itu kaum konservatif, Hegelian kiri kaum progresif. Nah, Marx belajar filsafat klasik Jerman, termasuk perpecahan di antara dua kubu kanan dan kubu kiri. Menurut Marx, dialektiknya betul. Ada fase 1 yang nanti diantitesis oleh fase kedua, lalu mencapai sintesis di fase ketiga dan seterusnya. Oke, itu betul. Tetapi kalau menurut Marx, bukan manifestasi idea yang sebetulnya terjadi dalam sejarah dan masyarakat, tapi apa? Perkembangan cara-cara produksi, perkembangan modus produksi. Maka Marx mengatakan bahwa ya, filsafat sejarahnya dia persis kebalikan dengan filsafat sejarahnya Hegel. Bukan materialisme idealis, bukan idealisme dialektik, tapi materialisme dialektik. Bahwa asas dari segala sesuatu adalah benda atau materi. Yang namanya roh, kesadaran, ide, gagasan-gagasan itu dikondisikan oleh materi yang terkonfigurasi dalam bentuk tertentu. Nah, ini ya yang disebut materialisme historis itu, ya. Jadi belajar filsafat klasik Jerman yang berintikan idealisme dialektis, Marx memunculkan materialisme dialektis. Satu. Yang kedua, Marx juga belajar dari sosialisme Perancis. Nah, ini penting, sosialisme Perancis. Sosialisme Perancis itu bertitik berangkat dari cita-cita luhur, yaitu merindukan seluruh dunia ini semua orang dapat hidup sejahtera. Tidak ada kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin. Itu dia. Nah, cita-cita ini didasarkan pada suatu keyakinan bahwa semua manusia bersaudara. Ini sosialisme Perancis. Semua orang bersaudara. Itu.
Kalau sekarang ada kesenjangan sosial antara si majikan atau si kapitalis dengan si buruh atau proletar, ini karena memang si majikannya ini belum sadar bahwa kewajiban yang kuat atau yang kaya adalah menolong yang miskin atau yang lemah. Itu. Nah, semua orang itu bersaudara. Yuk kita cita-citakan masa depan bersama. Semua orang itu merayakan persaudaraannya dengan hidup dalam kesejahteraan yang adil dan merata. Nah, para utopis, para penganut sosialisme ini menganjurkan bagaimana kalau satu, kita ini bisa menghimbau kaum kaya untuk meringankan beban-beban si miskin dengan misalnya memberikan dana untuk membuat proyek-proyek percontohan komunitas-komunitas swakelola atau yang dikelola secara mandiri, atau misalnya kaum kaya atau kaum kaya raya itu berkenan bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan proyek-proyek yang mensejahterakan kaum buruh. Bisa seperti itu. Ada juga versi sosialisme Perancis yang mengatakan yang baik adalah kalau tidak ada pengusaha, tidak ada pengusaha besar, setiap orang punya rumah sendiri, punya kebun sendiri, punya warung sendiri, pasti kesenjangan si miskin dan si kaya akan terhapuskan. Nah, jadi tiap orang punya warung, tiap orang punya rumah sendiri, punya usaha sendiri, tidak ada yang punya pabrik yang besar-besar. Nah, menurut Marx ini sosialisme utopis itu, yang bermodal kepercayaan yang luhur, cita-cita yang mulia, tapi tidak mempelajari dinamika yang berlangsung di dalam sejarah, tidak mempelajari hukum-hukum yang bekerja di dalam masyarakat. Itu dia. Jadi modalnya adalah niat baik. Semua orang tuh mestinya hidup sejahtera. Modalnya adalah keyakinan yang luhur. Semuanya itu saudara, tapi mengabaikan bahwa dalam masyarakat ada hukum-hukum yang bekerja. Ada struktur-struktur yang bekerja di dalam masyarakat. Sejarah ini berlangsung dengan gerak dinamikanya sendiri yang mesti dipelajari. Orang yang telah mempelajari sejarah dengan saksama, menemukan dinamikanya, mempelajari masyarakat dengan saksama, menemukan hukum-hukum yang bekerja di dalamnya, akan bisa mengubah masyarakat. Nah, ini menurut Marx, ya. Sudah dua ya sumber dari ajaran Marx. Yang pertama tadi filsafat klasik Jerman. Dia pelajari, dia kritik, lalu dia memunculkan pemikirannya sendiri. Demikian juga sosialisme Perancis, dia pelajari, bahkan dia bergaul dengan para tokoh sosialis Perancis, misalnya Proudhon, seperti itu. Dia juga berjumpa dengan tokoh anarko Rusia yang banyak bekerja di Perancis, Bakunin, gitu. Dia pelajari, dia terlibat, dia juga ikut dalam gerakan buruh, tapi dia kritik, dia memunculkan gagasannya sendiri. Nah, yang ketiga adalah ilmu ekonomi Inggris atau ekonomi politik Inggris. Jadi dulu itu, di zaman dulu ya sampai dengan akhir abad 19, ilmu ekonomi disebut ekonomi politik. Ini didasarkan pada suatu keinsyafan bahwa ekonomi itu tidak pernah lepas dari kekuasaan. Itu. Nah, ilmu ekonomi Inggris dipelajari oleh Marx di perpustakaan British Museum. British Museum yang besar itu menyediakan begitu banyak buku, dipelajari oleh Marx. Marx belajar pemikiran-pemikiran Adam Smith, David Ricardo,
Thomas Robert Malthus, dia menemukan bahwa harga suatu komoditas itu ditentukan oleh jumlah kerja yang dicurahkan untuk menghasilkannya. Ini sebetulnya merupakan pikiran-pikiran dari para ekonom Inggris atau disebut juga ekonomi klasik. Itu. Tapi Marx mengkritik, sementara mereka menganggap itu wajar, bahwa nilai suatu komoditas itu adalah jumlah dari kerja yang dicurahkan untuk menghasilkannya, dianggap wajar-wajar saja. Marx melihat di sana ada penghisapan atau eksploitasi atas buruh oleh majikan atau kapitalis. Nah, di situ nanti Marx mengkonstruksi yang namanya yang lazim disebut sebagai ilmu ekonomi Marxis. Itu dia. Ilmu ekonomi Marxis yang melihat bahwa buruh tidak akan pernah mendapatkan upah sebesar nilai dari komoditas yang dihasilkannya. Sederhananya begitu. Gampangnya, kalau seorang buruh menghasilkan komoditas gelas ini yang punya nilai Rp10.000, tidak mungkin dia menerima sebagai upah Rp10.000. Kenapa nggak mungkin? Nah, kenapa dia tidak mungkin menerima upah Rp10.000 padahal dia menghasilkan sebuah produk komoditas bernilai Rp10.000? Ya, kenapa ya? Hasilnya bernilai 10.000. Kok dia mendapat upah kurang dari 10.000? Tidak 10.000. Kenapa ya? Iya. Pertanyaan ini bagus sekali pengamatannya. Kalau semuanya dimiliki buruh, gimana? Tadi memang betul sekali. Nah di sini sebetulnya ya Marx dengan para pemikir ekonomi klasik itu berbicara dalam sebuah level yang sama, bidang permainan yang sama, tapi titik berangkatnya berbeda atau perspektifnya berbeda. Maksudnya begini, mustahil seorang buruh mendapatkan persis sama sebagai upah dengan nilai komoditas yang dihasilkannya. Tidak mungkin. Mengapa? Loh, majikannya dapat apa? Iya kan? Seperti itu. Padahal majikannya yang punya alat-alat produksi atau kapital. Alat produksi itu ada dua macam. Pertama, perkakas-perkakas kerja atau alat-alat kerja. Sebut saja mesin, ya kan? Tentu ada hal yang lain, pabriknya sendiri juga, ya kan? Tanah, ya toh, seperti kantor, itu kita sebut alat-alat kerja atau perkakas-perkakas kerja. Di samping itu, yang namanya alat produksi juga terdiri dari sasaran-sasaran kerja. Tadi jaringan Mas sudah menyebut bahan baku, ya kan? Seperti itu. Baik sasaran kerja alias bahan baku maupun alat-alat kerja itu adalah milik majikan. Seperti itu. Nah, dia punya ini. Sedangkan apa yang dimiliki oleh si buruh? Yaitu labor force atau kemampuan kerja, itu kan? Si buruh menjual kemampuan kerjanya kepada si kapitalis senilai X misalnya. Meskipun dia nanti menghasilkan suatu komoditas bernilai Y atau X plus sekian, dia tidak mungkin menerima X plus sekian. Dia mesti menerima X. Karena yang plusnya itu harus masuk ke kapitalis
Satu, sebagai sebutlah balas jasa atas penyediaan alat-alat produksi atau alat-alat kerja dan sasaran-sasaran kerja itu, gitu kan. Nah, justru di sini, kalau menurut Marx, bagaimana kalau alat-alat produksi itu didemokratiskan pemilikannya? Wah, itu kan. Gimana ini? Kalau ternyata dalam sebuah sistem yang bernama kapitalisme berlaku sebuah hukum besi. Ini bukan soal kapitalisnya baik atau jahat, bermoral tinggi atau bermoral rendah. Bukan itu, ini hukum besi. Karena alat-alat produksi adalah milik saya, maka saya ada dalam suatu mekanisme eksploitatif terhadap buruh. Tidak mungkin buruh mendapat persis dengan apa yang ia hasilkan. Mesti ada bagian yang masuk kepada saya. Nah, kalau menurut Marx, ya kalau begitu alat-alat produksinya mestinya didemokratiskan atau disosialkan menjadi milik masyarakat, menjadi milik kaum buruh. Kalau begitu kapitalisnya, kelas kapitalis harus dihapuskan. Kalau tidak, itu akan terus berlanjut. Nah, dalam kapitalisme itu ada logika yang tidak bisa tidak, yang niscaya, yang tidak bisa dihindarkan. Pertama yang tadi disebut eksploitasi. Yang kedua adalah akumulasi. Akumulasi itu menyangkut peningkatan kapasitas kapital yang bersifat tetap. Apa itu kapital yang bersifat tetap? Menurut Marx, ada dua macam kapital atau modal. Pertama, kapital yang tetap atau fixed kapital. Ini menyangkut alat-alat kerja atau perkakas-perkakas kerja. Itu. Dan sasaran-sasaran kerja. Kenapa disebut fixed capital? Karena pada dirinya sendiri, alat-alat kerja dan sasaran-sasaran kerja tidak bisa menghasilkan profit. Misalnya saja kita sudah beli cengkeh sekian ton gitu kan, tapi tidak ada yang mengolahnya. Dia tetap ada di gudang. Apakah cengkeh itu akan menghasilkan profit? Tidak, malah dia akan membusuk, ya kan? Demikian juga perkakas-perkakas kerja atau alat-alat kerja, mesin secanggih apapun, mesti ada yang mengoperasikannya. Jika tidak, dia tidak menghasilkan komoditas, dengan demikian tidak bisa menghasilkan profit, kan begitu. Nah, ini disebut fixed capital atau kapital tetap. Tapi ada kapital variabel atau kapital perubah, yaitu tenaga kerja buruh. Itu dia, kemampuan kerja buruh. Nah, seorang kapitalis akan mengeluarkan uang baik untuk fixed capital maupun untuk variabel kapital. Nah, akumulasi adalah upaya untuk ini meningkatkan alat-alat produksi, ya, biaya yang dikeluarkan oleh si kapitalis untuk meningkatkan alat-alat produksi, ya. Kita bertanya, loh biayanya dari mana? Tentu saja dari selisih antara nilai komoditas yang dihasilkan dengan upah dari buruh tersebut. Bisa dimengerti ya? Buruh mengalami eksploitasi. Kita jangan pikirkan dulu eksploitasi sebagai istilah negatif, tapi ini sebagai istilah ekonomi Marxis, gitu ya. Bahwa saya bekerja menghasilkan nilai sejumlah Z misalnya. Tapi saya tidak mungkin menerima sebesar Z. Saya menerima sebesar Y, berarti Z dikurang. Saya menerima X, berarti Z dikurangi Y. Ya kan? Nah, Y itu masuk ke kantongnya kapitalis. Nah, ini disebut nilai lebih. Ya, selisih antara nilai komoditas hasil kerja buruh dengan upah buruh disebut nilai lebih atau surplus value.
Bedakan dengan added value. Ya, added value itu nilai tambah. Ya, kita sama-sama jualan gorengan, tapi gorengan yang saya buat dengan gorengan yang orang lain buat ada beda. Yaitu gorengan yang saya buat itu kalau dimakan itu orang merasa, wih, ini makan ini tuh rasanya seperti renyah. Yang kerenyahannya tidak ada pada gorengan yang buatan orang lain. Itu namanya nilai tambah atau added value, ya. Nah, added value beda dengan surplus value. Surplus value istilah ekonomi Marxis, ya. Istilah yang dibuat oleh Marx untuk menyebut selisih antara nilai komoditas yang dihasilkan oleh buruh dengan upah yang ia terima. Itu namanya nilai lebih atau surplus value. Pengambilan nilai lebih atau yang tidak dibayarkan kepada buruh disebut oleh Marx eksploitasi. Eksploitasi pada gilirannya penting untuk akumulasi, yaitu misalnya memperbaiki mesin-mesin supaya daya kerjanya lebih bagus atau meningkatkan kemampuan mesin-mesin. Contoh, saya dan teman kita ini sama-sama pemilik pabrik sepatu. Itu. Sepasang sepatu saya jual 10.000. Sepasang sepatu beliau jual 15.000 dengan kualitas yang relatif sama. Kira-kira orang akan beli sepatu yang mana? Sepatu dari pabrik saya yang 10.000 atau sepatu dari pabrik teman kita yang 15.000? Yang 10.000. Kenapa saya bisa bikin sepatu padahal kualitas relatif sama, tapi bisa dijual dengan harga lebih murah? Karena saya punya mesin yang lebih canggih, yang bisa menghasilkan sepatu lebih banyak per jam per hari daripada pabrik teman kita. Nah, maka teman kita ini harus melakukan akumulasi. Itu apa? Kalau bisa perbaiki, tingkatkan kemampuan mesin. Kalau enggak, beli yang baru. Nah, maka dari eksploitasi lalu ke akumulasi. Kalau enggak ada akumulasi, dalam jangka waktu tertentu akan bangkrut. Gulung tikar. Bukan lagi jadi kapitalis, mungkin merosot jadi kelas buruh kerja sama saya. Ya kan gitu. Nah, ya kan? Nah, itu logika yang kedua. Logika yang ketiga adalah ekspansi. Coba teman-teman sekalian, ekspansi itu ya. Kita bayangkan ya. Ini kita di suatu negeri. Ternyata pasar di negeri ini sudah terlalu jenuh untuk menerima produk-produk bikinan kami berdua. Jadi di mana-mana sepatu merek Rudy. Jangan Mas siapa? Mas Yusuf, sepatu merek Yusuf gitu kan. Ini pasar sudah nggak bisa menampung gitu, udah kebanyakan gitu. Nah, sebetulnya dengan kebanyakan begitu, kalau nggak terjual kan rugi, ya kan? Maka harus cari pasar di luar negeri. Itu pasar di luar negeri. Oh, ini di Papua Nugini gitu kan, atau di Thailand seperti itu. Itu satu. Ekspansi adalah suatu keharusan dalam kapitalisme. Itu dari segi pasar. Ada juga dari segi ini. Oh, bahan bakunya, ya kan? Waduh, dulu kita bisa dapatkan karet di negeri sendiri, gitu kan? 1 ton sekian ratus ribu. Ya. 1 ton 500.000 misalnya. Tapi sekarang karena banyak juga yang pada bikin sepatu, saya, Mas Yusuf, lalu juga Mas Rusda. Saya sampai malu selama ini saya manggil beliau tuh Mbak. Gitu. Maaf loh Mas. Mbak Rusda. Orang berlomba-lomba mendapatkan karet itu. Harga karet jadinya tinggi gitu. Mau impor, wah ternyata juga tinggi.
Maka kita carilah suatu daerah yang bisa kita bisa dapatkan karet itu dengan harga yang lebih murah. Nah, itu cari itu. Yang ketiga, bukan hanya bahan bakunya, tenaga kerjanya. Waduh, di sini nih buruhnya rewel, gitu kan, demo terus, sering mogok, gitu kan, maunya upahnya tinggi, tiap tahun itu UMR selalu naik. Aduh, gawat. Ya udah kita cari saja buruh-buruh dari tempat lain. Nah, teman-teman tahu kan, banyak pabrik ditutup di Jakarta, Tangerang, Bekasi, pindahnya kemana? Jawa Tengah toh, iya kan? Mana tuh? Sekarang tuh daerah Jepara tuh banyak banget loh. Udah banyak pabrik ya kan Mas ya? Nah, itu. Dulu tuh daerah mana Kerasak Bangsri itu sepi loh jalannya loh. Sekarang ramai sekali loh. Itu rupanya karena pabrik banyak berlokasi di sana. Kapitalis itu lepas dia itu orangnya baik apa tidak, harus melakukan itu. Jadi jangan kita anggap kapitalis secara personal tuh nggak baik semua, jangan anggap begitu, ya. Ada kapitalis yang murah hati, yang baik, gitu loh. Tetapi mengandalkan kebaikan hati tidak cukup untuk menghadapi hukum besi dalam kapitalisme. Itu. Wah, saya tidak tega. Biar saja buruh saya minta berapa, saya turutin. Lama-lama dia akhirnya jadi buruh juga. Oh. Turun kelas istilahnya kan begitu, ya kan? Nah, ini hukum besi, ngeri ya. Ya, kita hidup di sebuah dunia yang diatur dengan hukum besi. Hukum besi kapitalisme itu. Nah, maka carilah buruh yang bisa diupah lebih murah. Pak Jokowi kan temore marah-marah, ya toh, bahwa Indonesia bukan menjadi sasaran investasi, malah pada ke Vietnam, ya kan, bukan ke Indonesia. Nah, kalau dilihat dari logika kapital, iyalah, soalnya di Vietnam itu, ya kan, ini rezim otoritarian, meskipun namanya komunis, tapi bukan berarti kok rezim ini membela buruh, ya kan. Sini berani diupah rendah, keamanan terjamin, ya kan? Wah, siapa berani berhadapan dengan bedil, ya kan? Seperti itu. Di Indonesia, buruhnya demo terus. Vietnam aja buruhnya gak berani demo, ya kan? Itu. Nah, apa namanya? Itu ekspansi jenis yang ketiga. Yang keempat adalah investasi atau penanaman modal. Itu. Kalau kapital udah begitu besar, kita mau tanamkan apa ya? Itu kan di sini. Oh, bisa juga dengan kita membuka usaha baru. Bisa, itu kan. Nah, itu nanti kita lihat juga ada gejala konglomerasi kan. Ada sebuah perusahaan, nanti dia punya anak-anak perusahaan. Tapi kalau dalam negeri ini juga sudah jenuh untuk investasi, dia akan cari lahan di tempat lain toh, di luar negeri. Nah, dulu pada abad 17, 18, 19 sampai pertengahan abad 20, ekspansi kapitalisme difasilitasi oleh negara melalui kolonialisme. Itu dulu begitu, ya kan? Nah, gimana ini mencari keempat hal ini, ya kan? Wow, untuk mendapatkan keempat hal ini, carilah negeri-negeri yang jauh. Maka difasilitasilah oleh negara, para kapitalis difasilitasi oleh negaranya melalui kolonialisme atau penjajahan. Jadi penjajahan itu atau kolonialisme itu bukan soal suatu bangsa merasa lebih superior daripada bangsa lain, bukan. Atau membawa misi suci, membuat suatu bangsa lebih beradab seperti mereka. Itu bohong. Kolonialisme adalah fasilitas bagi ekspansi kapitalisme. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Nah, ini yang Marx pelajari dari ekonomi Inggris. Jadi ya, 3 sumber Marxisme tadi apa? 1, filsafat klasik Jerman.
yang kedua sosialisme Perancis, dan yang ketiga ekonomi politik Inggris atau ekonomi klasik Inggris. Nah, kita sampai jam berapa ya Mas Yusuf ya? Bebas. Kalau menurut jadwal sampai jam? Oke. Sebelum dilanjutkan, monggo kalau teman-teman ada pertanyaan, saya ngopi dulu ya. Waduh, itu jadi berbelit ini Mas. Baik, untuk teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya setelah mendengar materi kita saat ini yang begitu menarik, mungkin timbul pertanyaan. Yang ingin saya tanyakan adalah dari kondisi sosial saat ini yang kemudian dibawa ke Indonesia, itu kan katanya terdorong oleh keinginan untuk mendapatkan gol. Tetapi dari Rusia ke Indonesia sendiri itu kan mempunyai banyak saingan. Di saat itu ada Inggris, ada Spanyol, ada yang lain. Yang kemudian kerajaan Rusia sendiri atau Jerman sendiri itu bisa dibilang seolah kami lebih punya strategi yang lebih baik daripada pemerintah yang lain, penjajah yang lain. Itu apa? Ya, karena saingannya sangat berat, itu apa kemudian yang menganggap bahwa saya menggunakan strategi ini dan strategi ini lebih berhasil daripada katakanlah kerajaan Prancis atau kerajaan Inggris yang kemudian pengaruhnya ada di Indonesia. Yang bisa dibilang pada saat pas kampanye itu hidup. Terima kasih Mas itu Mas Salam. Meskipun Marx itu orang Jerman, beliau melihat bahwa kapitalisme Jerman itu ketinggalan dibandingkan dengan kapitalisme Prancis, apalagi kapitalisme Inggris. Bahkan ketinggalan juga jika dibandingkan dengan kapitalisme. Nah, ini sedikit banyak menjelaskan mengapa pada waktu itu paling-paling Jerman itu merambah Afrika, sedangkan belahan dunia timur lainnya itu termasuk India, Nusantara, Indonesia itu menjadi sasaran kapitalis dari negeri yang lebih maju seperti itu. Nah, ini dia. Kapitalisme kita bisa membuat perbandingan antara kapitalisme Inggris dan Belanda karena ini langsung relevan dengan Indonesia ya dibandingkan dengan Jerman. Kapitalisme Inggris lebih maju daripada kapitalisme Belanda. Ini didasarkan pada suatu fakta bahwa ketersediaan bahan baku dan bahan bakar di Inggris jauh lebih besar daripada di Belanda. Ini dia. Sehingga di awal abad 19 orang bisa mengatakan bahwa Inggris itu pabriknya dunia. Memang kapitalisme itu bertumbuh dengan hebat itu dimulai di Inggris. Karena dia punya kekayaan alam yang memadai untuk itu. Di Inggris. Ketika Inggris merambah India, kepentingan pokok dia adalah menjual komoditinya itu di India. Dan India merupakan pasar yang sangat besar. Itu. Dengan ratusan juta. Pada waktu itu sudah 200 jutaan orang India di pertengahan di awal abad 19. Nah, kapitalisme Inggris adalah kapitalisme industrial. Mereka bikin di sana, bikin di Inggris, lalu bawa diantaranya ke India. Ada juga dibawa ke Tiongkok, ya.
Tapi Inggris karena berhadapan dengan banyak imperialis lainnya tidak menjajah Tiongkok. Tiongkok menjadi bancakan banyak negara imperialis. Tapi yang dijajah adalah India. Nah, untuk menjual produk-produk di India, Inggris punya dua pertimbangan. Pertama, orang India ini mesti pintar sehingga bisa menghargai barang bagus. India sendiri waktu itu sudah memproduksi tekstil juga. Nah, yang kedua, daya belinya harus dipompa. Makanya penjajahan Inggris di India itu sedikit banyak membangun India. Ada begitu banyak universitas didirikan Inggris di India. Membangun dan memperkuat kelas menengahnya, misalnya seperti itu. Sambil mematikan industri India dengan mengeluarkan berbagai macam undang-undang dagang. Misalnya tekstil Inggris bebas masuk India. Tekstil India kena biaya impor yang tinggi untuk bisa masuk ke Inggris. Sehingga nanti kelas menengah India atau para kapitalis India marah sama Inggris dan mereka nanti melakukan perlawanan, membentuk Kongres Nasional India. Nah, ini cikal bakal nanti perjuangan melawan Inggris, nanti ada Mahatma Gandhi dan sebagainya. Tapi jelas kapitalisme penjajahan Inggris itu memajukan India, rakyat India. Istilahnya universitasnya banyak banget, sekolahan banyak banget, gitu kan. Belanda, kalau kata Tan Malaka, itu kapitalisme warung kopi. Tan Malaka yang bilang, ya, Tan Malaka itu seorang komunis loh, gitu kan. Nah, apa artinya? Belanda itu gak punya kekayaan alam seperti Inggris, gak punya dia. Terus apa yang dilakukan? Tanam modal di Indonesia. Tanam modal terutama sekali bikin perkebunan. Seperti itu. Waktu itu kapitalisme Indonesia mulai berkembang, kapitalisme perdagangan kita mulai berkembang. Tapi semuanya kemudian dihancurkan oleh Belanda. Dan untuk keperluan tadi mendirikan perkebunan seperti itu, Belanda punya kepentingan soal pendidikan. Jangan biarkan rakyat pribumi Nusantara jadi pintar. Kalau pintar bakal melawan, gitu kan? Padahal kita membutuhkan tenaga mereka untuk kita peras. Nah, maka beda sekali kebijakan Belanda dengan Inggris. Inggris di India membangun universitas supaya orang India tahu barang bagus mau beli. Kapitalisme Belanda, jangan sampai mereka pintar nanti nggak mau diperas lagi. Nah, ini kan. Tapi nanti setelah masuk zaman liberal sejak 1870, setelah tanam paksa, ya kan? Itu kan berarti Hindia Belanda atau Nusantara Indonesia dibuka bagi kapitalis dunia, bukan hanya Belanda. Pengusaha Inggris masuk, Amerika Serikat masuk, Belgia masuk, Jerman masuk, seperti itu. Gimana ini? Wah, kita butuh nih orang-orang pribumi yang pintar terpelajar, bisa dibayar lebih murah daripada orang-orang kulit putih. Maka mulai dibuka sekolah-sekolah secara terbatas. Misalnya sekolah untuk keluarga, untuk anak-anak priayi, ya kan? Nanti sekolah untuk rakyat biasa baru dibuka setelah tahun 1910. Nah, kita lihat ternyata kapitalisme yang tumbuh di suatu negeri nanti akan menentukan corak penjajahannya. Indonesia, tanda petik, sial. Dijajah oleh sebuah negeri yang kapitalismenya itu kapitalisme warung kopi. Itu dia. Jadi meras terus, mengenduk terus kekayaan alam kita, memeras tenaga kerja rakyat Indonesia. Itu dia. Dan memang untuk itu cerdiknya kapitalis Belanda adalah
kita tahu bahwa kolonialisme adalah memfasilitasi kapitalisme. Dalam hal ini, kolonialisme memfasilitasi kerjasama kapitalis Belanda dengan para penguasa feodal Indonesia. Contoh konkret, untuk mendapatkan tanah dalam rangka tanam paksa, nggak Belanda sendiri datang. Misalnya kompeni berebut tanah, tidak. Orang-orang desa, misalnya kaum tani digebuki, tanahnya diambil. Tidak, bukan begitu caranya. Caranya gimana? Kerjasama dengan sultan, kerjasama dengan bupati, dengan lurah bahkan. Pak Lurah, berapa hektar tanah bisa kasih buat Belanda? Gitu. 100 hektar tuan. Ini ada komisi buat Pak Lurah ya. Berapa tani yang bisa dikerahkan dari desa ini untuk bekerja di perkebunan Belanda? Kami bisa kerahkan 500. Kami bisa kerahkan 600 tuan. Di situ nanti terbentuklah juga kelas kapitalis Indonesia yang berwatak cacat historis koruptif. Nah, itu. Jadi kapitalis atau borjuasi Indonesia lahir bukan dari pertarungan yang sengit dengan kaum feodal. Kalau di Eropa itu sembelihan itu revolusi Belanda, ya, Belanda melawan Portugis dan Spanyol feodal, bunuh-bunuhan. Revolusi Inggris Oliver Cromwell tahun 1640-an, bunuh raja malah sebagai simbol feodalisme Inggris. Revolusi Prancis juga bunuhan. Pertarungannya keras antara kelas borjuis atau kelas baru kapitalis melawan penguasa feodal. Kalau di Indonesia, kapitalisme muncul dari kaum feodal sendiri yang didinabobokan oleh penjajah. Makanya watak borjuisnya Indonesia agak beda dengan watak borjuisnya sana bersaing, perjuangan keras, gitu kan? Apalagi diwarnai dengan suatu kebanggaan kultur protestantismus istilahnya. Kita ini orang Protestan, kulit putih, jaya, lawan. Kalau di sini lahir dari feodalisme. Gimana? Butuh ini, butuh berapa, Sultan? Saya butuh uang sekian. Tuan Gubernur Jenderal, saya beri. Tapi tolong ya, daerah pesisir utara Jawa untuk company. Oh siap Tuan. Bahkan kita tahu raja-raja Nusantara kalau manggil Gubernur Jenderal mesra sekali. Kakak tercinta. Gubernur Jenderal penjajah dipanggil kakak tercinta. Kakanda, Kang Mas. Manggil Ratu Belanda apa? Bunda Ratu. Kapan melahirkan? Nah, ya. Jadi kapitalis kita lahir dari penguasa feodal. Jadi kalau membaca buku, judulnya itu apa ya? Saya lupa, tapi judulnya itu adalah Kapitalisme Semu Asia Tenggara. Itu dia bahwa ciri dari kapitalis Indonesia itu kroni. Jadi bukan free fight liberalism, melainkan koneksi-koneksi dekat dengan kekuasaan. Saya dulu memetakan bahwa watak borjuis Indonesia itu ada 3. Pertama itu birokratik. Jadi karena diduduk dalam pemerintahan atau dalam struktur angkatan bersenjata, terutama perwira-perwira tinggi, maka dia bisa buka usaha. Yang kedua adalah itu koruptif. Yang ketiga komprador, menghamba kepada asing, kejam terhadap rakyat sendiri. Itu kalau sama sana tuh membungkuk-bungkuk sama rakyat sendiri, zalimnya luar biasa. Nah ini ceritanya di berkepanjangan, kurang lebih begitu ya masalahnya. Semoga sedikit menjawab ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, monggo, silakan. Saya mau bertanya, Udori. Saya mau bertanya,
bagaimana cara mematikan atau menghapuskan atau yang membubarkan lah kapitalis yang tidak sehat seperti tadi menjadi sehat. Terus yang kedua, apakah Marx ini membagi model-model kapitalis seperti kapitalis model atas, model tengah, model bawah, apakah Wah, ini pertanyaan yang menarik sekali. Terima kasih. Sejauh yang saya tahu, ini nomor 2 dulu ya. Yang saya tahu itu Marx belum ke sana, belum membedakan model-model kapitalisme. Itu nanti para penerusnya di abad 20 yang silam. Itu. Tapi memang Marx sempat dalam Das Kapital Jilid 1 itu membeberkan apa yang dikerjakan Inggris di India dan apa yang dikerjakan oleh Belanda di Nusantara. Itu dia dibahas di salah satu bab dalam Das Kapital Jilid 1 ya. Nah, tapi mengenai model-modelnya itu nanti itu ya. Dan memang ini terkait juga dengan teori tentang imperialisme. Marx belum sampai menggagas atau mengembangkan teori tentang imperialisme. Itu nanti baru dimulai Karl Kautsky di akhir abad 19, Lenin di akhir abad 19, peralihan abad 20, Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburg, baru mereka ini mengembangkan teori tentang imperialisme yang oleh Lenin disebut sebagai tahapan tertinggi dari kapitalisme. Itu. Cuma dalam manifesto komunis, Marx dan Engels sudah memberikan prognosis atau sebuah ramalan ilmiah bahwa dalam kata-kata mereka, bourgeoisie pergi kemana-mana, membuat sarang di mana-mana, dan menciptakan dunia menurut gambar dan rupa mereka sendiri. Ini prognosis dari Marx dan Engels. Bourgeoisie tidak mungkin tetap di wilayah negaranya sendiri, karena ada logika ekspansi tadi. Dia harus terbang pergi kemana-mana, membuat sarang di mana-mana, itu, dan menciptakan dunia menurut gambar dan rupa mereka sendiri. Ini kata-kata agak puitis dalam manifesto komunis, tapi itu merupakan sebuah prognosis tentang imperialisme, meskipun Marx belum mengembangkan teori tentang imperialisme. Nanti Kautsky, Rudolf Hilferding, Lenin, Rosa Luxemburg, mereka lah yang mengembangkan teori tentang imperialisme. Ini sekarang yang jawaban yang pertama, gimana nih menyehatkan kapitalisme? Wah, gitu kan. Ini menarik. Kenapa harus disehatkan? Nggak dibunuh sekalian saja. Nah, kita bertitik berangkat dari Indonesia ya, kapitalisme kita ya, kan? Nah, ini teman-teman sekalian. Kejatuhan Bung Karno tahun 66 itu, kalau dilihat dari perspektif ekonomi politik, itu menandai dimulainya pengintegrasian atau penyatuan ekonomi nasional ke dalam kapitalisme dunia. Nah, ini dia. Kalau perspektif kita ekonomi politik, ya, bukan sekedar wahane huru-hara pembantaian massal PKI dan sebagainya. Di zaman Bung Karno, Indonesia berupaya untuk keluar dari ekonomi kapitalis dunia. Semboyan Bung Karno apa? Berdiri di atas kaki sendiri. Sosialisme ala Indonesia. Dia mencoba Indonesia keluar. Karena pertimbangan Bung Karno, selama Indonesia ada di dalam tatanan kapitalis dunia, Indonesia posisinya tetap posisi marginal atau pinggiran.
Nah nanti meskipun Bung Karno tidak menggunakan istilah ini, ya, tapi kita tahu bahwa Immanuel Wallerstein misalnya membedakan ya kapitalisme pinggiran dengan kapitalisme pusat. Indonesia itu pinggiran, pemasok bahan mentah, tenaga kerja murah, dan menjadi pasar dana investasi kapitalisme yang kuat yang ada di belahan bumi utara. Bung Karno nggak mau kita keluar dari situ. Terus gimana? Kita coba bangun sendiri sosialisme ala Indonesia. Terus gimana dong? Kita dapat modal dari mana? Kita pinjam duit sama Soviet. Nah, pinjam duit sama Uni Soviet. Itu kalau dari segi ininya, modalnya, ya kan? Modal dalam arti uangnya. Teknologinya gimana? Belajar dari Uni Soviet. Belajar dari RRC. Tapi Bung Karno juga pintar. Jangan cuma ini yang kita urusin. Sumber daya manusia juga. Maka dikirimlah pemuda-pemudi Indonesia yang pintar-pintar, bukan hanya ke Uni Soviet loh, tapi juga ke Amerika Serikat. Belajar ilmunya, ambil ilmunya, pulang pakai di Indonesia. Tapi ini kan proyek yang butuh waktu lama, ya kan? Nah, yang nggak sabar, nggak betah dong, ya kan? Apa nih berdikari gitu kan? Nggak mau nih, gitu kan? Apa sih salahnya kita berintegrasi dengan kapitalisme dunia, gitu kan? Nah, ini perspektif ekonomi politik digulirkannya Bung Karno. Dan ini bukan omong kosong, karena setelah Bung Karno digulirkan, kita tahu bahwa Bung Karno digulirkan bulan April tahun 67, dicabut kedudukannya sebagai presiden, digantikan oleh Pak Harto sebagai pejabat presiden. Pada bulan Agustus tahun 67 terbit Undang-Undang nomor 1 tahun 67 tentang penanaman modal asing. Masuklah Freeport sebagai nomor 1 di Papua. Nah, proses pengintegrasian Indonesia ke dalam kapitalisme dunia. Situ, ya kan? Nah, tapi kita tahu tugas Orde Baru akhirnya selesai, sudah rampung. Karena dua fakta besar. Pertama, tadi Indonesia memasuki pertengahan tahun 80-an sudah betul-betul terintegrasi dengan kapitalisme. Kita bisa lihat indikasinya Pak Harto banyak mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi untuk melakukan deregularisasi ekonomi. Peraturan-peraturan itu yang menyulitkan investasi semuanya dipangkas, gitu kan? Yang menyulitkan impor itu dipangkas, gitu kan? Yang kedua, komunisme kalah. Uni Soviet runtuh akhir tahun 91. Maka imperialisme yang dikomandoi Amerika Serikat merasa masa Orde Baru sudah expire. Nah, terus gimana kalau sudah expire? Gantikan saja, tumbangkan saja. Ini dari perspektif ekonomi politik loh, ya kan? Heroisme kita kaum muda mahasiswa waktu itu betul sekali sangat berharga. Tapi ditinjau dari perspektif ekonomi politik, Amerika punya imperialisme punya pandangan, ini masanya Orde Baru sudah harus diakhiri. Karena komunisme sudah kalah toh. Dulu anjing penjaga komunisme, melawan komunisme di Asia Tenggara adalah Indonesia. Makanya Amerika merestui Indonesia menjajah menjajah Timor Leste. Itu harus dijaga ini. Tapi sekarang komunisme sudah kalah. Nggak perlu lagi, sikat saja, gulingkan saja. Nah, apalagi ekonominya sudah terintegrasi. Nah, rezim-rezim pasca Pak Harto oke-oke saja, bahkan semakin neoliberal kita itu. Pak Jokowi ceritanya, saya bukan mendukung Pak Jokowi loh. Nah, tapi juga tidak mendukung Pak Prabowo berarti. Dia itu kepingin Indonesia ini naik kelas dari kapitalisme pinggiran menjadi
pemain utama dalam kapitalisme dunia. Dia sering bilang makanya, kita ini negara besar. Kita bisa jadi nomor 4 atau nomor 5 di dunia perekonomian kita. Dia mau menjadi pemain, Indonesia menjadi pemain utama kapitalisme dunia. Nah, dia menurut pendapat Pak Jokowi, 2 hal mesti digenjot. Pertama, infrastruktur. Nah, infrastruktur harus digenjot. Soalnya infrastruktur kan berarti struktur penyangga. Bagaimana arus ekonomi bisa berjalan lancar kalau infrastrukturnya itu nggak bagus? Masuk akal. Yang kedua, SDM. Kan gitu kan? Nah, ya kan? Wah, ini 2 nih. Tuh kan, seperti itu. Nah, tapi memang ada problem. Problemnya kita itu nggak punya uang sepertinya. Nggak punya uang itu faktor besarnya adalah borjuis Indonesia nggak mau investasi atau ngutangi pemerintah. Proyek infrastruktur itu borjuis kita, kapitalis Indonesia nggak mau keluar duit karena mikir aduh lama balik modalnya apalagi untung. Maunya yang langsung dapat keuntungan dalam jangka pendek. Teman-teman mulai ngerti ya mengapa pemerintah itu banyak utang dan investasi. Pak Jokowi kemana-mana ngajakin pemimpin-pemimpin negara dunia dong, investasi lah ke Indonesia. Investasi terakhir kemana tuh? Ke Uni Emirat Arab beliau. Investasi. Kenapa? Karena borjuis nasional, borjuis Indonesia, kapitalis Indonesia, raja-raja uang Indonesia pelit. Nah, tapi kan enak karena Pak Jokowi yang utang, pemerintah Jokowi yang utang, investasi, kita caci maki dia. Mewariskan utang kepada anak cucu kita. Kita menggadaikan kedaulatan kita dengan investasi. Yang diserang selalu Tiongkok, RRT terus ya kan. Padahal investasi bukan hanya Tiongkok. Kasihan juga tuh Pak Jokowi, gitu kan. Nah, ini dia karena kepengen Indonesia jadi negeri kapitalis pusat, bukan kapitalis pinggiran. Dan itu sangat berat. Itu. Akhirnya kalau saya meskipun memahami hal ini, saya juga nggak setuju. Ngapain, ya kan? Runtuhkan saja. Jadikan negeri sosialis. Kalau saya ya kan. Itu perjuangannya berat ini. Dan Pak Jokowi nggak tahu ya, mungkin harus mengadakan banyak kompromi juga, apalagi setelah kemenangan Pilpres kemarin, ya kan. Dia harus kompromi juga dengan berbagai pihak. Itu. Ya saya udah kompromi, jangan-jangan ada hal yang juga nggak bisa diwujudkan sesuai dengan rencana semula. Kan? Gitu dulu ya. Sip. Kita lanjutkan dulu ke soal implikasi revolusioner dari pikiran-pikiran Marx ya. Oke. Nah, Marx dalam suratnya kepada sahabatnya Wedemeyer mengatakan begini. Dia mengakui bahwa dia tidak menemukan, bukan dia penemu perjuangan kelas dalam sejarah dunia, bukan dia. Dia bilang, ya para intelektual borjuis mereka sudah lebih dulu mengetahui perjuangan kelas bahwa masyarakat di sepanjang sejarah sekurang-kurangnya sampai saat ini selalu diwarnai dengan pertarungan antara kelas yang menghisap dan kelas yang terhisap. Menurut Marx, bukan dia penemunya. Tapi dia bilang, kalau boleh dikatakan yang baru dari saya adalah 3 hal. Pertama, menurut Marx, perjuangan kelas itu pertama-tama bukan dari sononya dan bukan untuk selama-lamanya. Nah, ini menurut Marx. Perjuangan kelas bukan dari sononya, seakan-akan ditakdirkan Tuhan. Bukan juga untuk selama-lamanya, seakan-akan tidak akan berakhir. Satu. Yang kedua
Nanti kita jelaskan singkat masing-masing. Yang kedua, perjuangan kelas itu dalam masyarakat kapitalis khususnya niscaya akan bermuara pada diktatur proletariat. Nah, hati-hati dengan istilah ini banyak disalahpahami. Perjuangan kelas akan bermuara pada diktatur proletariat. Saya buka terus ini. Yang ketiga, diktator proletar itu bersifat sementara atau transisional. Apa ini artinya? Kita ulas singkat poin demi poin. Yang pertama, perjuangan kelas itu bukan dari sononya dan tidak selama-lamanya. Artinya, selama masyarakat terbelah ke dalam kelas-kelas yang antagonistik, kelas-kelas yang bertentangan, disitulah perjuangan kelas. Jadi kalau ada satu kelas yang menghisap kelas yang lain, disitulah perjuangan kelas. Loh, menghisap itu apa sebabnya? Karena modus produksi atau cara produksi yang tidak demokratis. Sebagian kecil dari anggota masyarakat memiliki, menguasai alat-alat produksi. Sebagian besar tidak punya apa-apa kecuali tenaga kerja atau kemampuan kerja mereka sendiri. Nah, relasi produksinya eksploitatif. Selama itu berlangsung, selama itu juga perjuangan kelas. Kadang-kadang perjuangan kelas itu dinamikanya begini. Kadang-kadang perjuangan kelas kelihatan kendor. Ketika kelas yang terhisap sepertinya berhenti melawan. Mungkin karena takut, karena penindasan atau represi yang begitu kuat, atau karena mereka dikuasai kesadaran palsu bahwa situasi semacam ini adalah wajar. Tapi tidak jarang perjuangan kelas itu menajam, menjadi bentrokan antara kelas yang terhisap melawan kelas yang menghisap. Tapi pusatnya adalah cara produksi. Cara produksi yang tidak demokratis membelah masyarakat menjadi penghisap dan terhisap. Disitulah perjuangan kelas. Nah ini, pikir sederhana, berarti modus produksinya mesti didemokratiskan supaya berakhirlah perjuangan kelas itu. Tapi kan tidak semudah membalik telapak tangan. Karena pastilah kelas yang menghisap tidak mau kehilangan privilege, hak istimewanya selama ini. Ya dong. Selama ini saya tidak harus mencucurkan keringat untuk mendapatkan berbagai macam kemudahan dan kenyamanan. Loh, kalau didemokratiskan, berarti saya mesti kerja juga sama dia. Gitu. Wah, dulu dia itu buruh saya, sekarang saya kerja bareng-bareng sama dia, mengoperasikan perkakas-perkakas kerja atau alat-alat kerja, gitu kan? Masa dulunya dia punya saya, sekarang jadi milik masyarakat? Gak gitu deh, gitu kan? Nah dalam hal ini kapitalis biasanya merujuk pada doktrin kuno, doktrin lama yang dikembangkan di abad pertengahan tentang hak milik pribadi, itu atau kepemilikan pribadi. Meskipun yang dimaksud kepemilikan pribadi ini bukan tiap orang boleh punya TV, bukan itu. Tapi kepemilikan atas alat-alat produksi. Nah ini penting nih, Marxisme tidak menentang loh, tidak melawan loh, tidak menolak. Orang punya TV di rumahnya masing-masing, orang punya rumah masing-masing, tidak melawan itu. Banyak orang keliru. Oh Pak, kalau gitu berarti nanti istri itu milik sama-sama. Itu salah memahami Marxisme itu. Ya. Nah, para ideolog anti Marxis menggunakan itu untuk membodohi kita. Oh jangan nanti pacar milik rame-rame. Itu kan. Istri milik rame-rame. Bukan itu, alat produksi. Ya. Jadi alat produksi apa terdiri dari apa tadi? Alat kerja dan sasaran kerja. Itulah yang didemokratiskan. Itu menjadi milik masyarakat.
penggunanya dikontrol oleh masyarakat. Nah, kalau sudah itu, maka perjuangan kelas itu akan berakhir. Nah, ini soal kepemilikan pribadi harus jelas dulu ya. Ini yang tadi ya, kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Nah, yang kedua, poin kedua adalah ketika perjuangan kelas antara si terhisap buruh dengan si penghisap kapitalis itu menajam, dan itu bisa menajam karena dua faktor. Faktor pertama kita sebut situasi atau faktor objektif. Apa itu? Krisis ekonomi yang parah yang mengakibatkan krisis politik. Jadi krisis ekonomi, ya ekonomi jatuh, bangkrut, lalu kelas penguasa ini mengalami krisis perpecahan. Baru itu menajamkan perjuangan kelas. Yang kedua, faktor subjektif, yaitu kelas buruhnya sendiri sudah sadar dan siap untuk mengubah nasibnya, siap untuk bergerak melakukan aksi massa. Kalau dua faktor ini terpenuhi, barulah perjuangan kelas itu menajam dan bermuara pada diktator proletariat. Apa itu arti diktator proletariat? Nah, seorang yang bernama Hal Draper itu seorang sejarawan Marxis. Beliau menelusuri penggunaan kata diktator proletariat dalam sejarah. Beliau mendapati bahwa pada zaman Marx, istilah diktator proletariat tidak berkonotasi otoritarianisme. Tidak. Jadi kalau bayangannya diktator kan berarti otoriter. Ya kan? Tapi di zaman Marx, istilah diktator proletariat tidak punya konotasi otoritarian. Itu hanya istilah lain bagi kekuasaan politik di tangan kaum buruh atau kekuasaan negara di tangan kelas buruh. Itu diktator proletariat. Tapi nanti di abad 20 istilah diktator proletariat mendapat konotasi yang negatif karena orang melihat pada pemerintahan Stalin. Itu sebetulnya pemerintahan Stalin itu bukan diktator proletariat, tapi diktator orang kuat partai atas partai dan negara. Itu. Jadi berkuasa Stalin dan konco-konconya menguasai partai komunis Uni Soviet PKUS. Lalu menguasai seluruh Uni Soviet. Orang bilang itu diktator proletariat. Persis itu yang diajarkan pada saya waktu saya SMA oleh guru PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Padahal bukan begitu. Diktator proletariat menurut Marx, bukan menurut Stalin, menurut Marx adalah kekuasaan negara di tangan kelas buruh. Itu, tangan kelas buruh. Padanan lawannya adalah diktator burjuis, kekuasaan negara atau kekuasaan politik di tangan kelas burjuis. Mekanismenya bisa demokrasi. Nah, ini ya. Diktator burjuis kalau ekonominya lagi bagus, pakainya demokrasi. Tapi kalau ekonominya ambruk, mereka siap-siap pakai fasisme. Nah, Bung Karno dalam artikel-artikel tentang fasisme Jerman, beliau menegaskan bahwa burjuasi Jerman waktu kapitalismenya sedang naik, lagi bagus, mereka memuja demokrasi. Demokrasi liberal, demokrasi prosedural. Tapi ketika kapitalismenya bangkrut, mereka tidak segan-segan menerima fasisme. Nah, jadi diktator burjuis adalah kekuasaan politik kelas burjuis. Mekanismenya bisa demokrasi, bisa fasisme. Diktator proletariat adalah kekuasaan politik kelas buruh. Itu mekanismenya biasa disebut demokrasi buruh yang partisipatoris. Apa itu artinya? Itu sudah dicoba sebagai eksperimen tahun 1871 di Paris. Ini bukan sekedar Paris Saint-Germain, PSG. Ya, Neymar, Mbappe, waduh, saya suka sangat sama Neymar dan Mbappe itu, kompak sekali kan. Icardi. Apa itu demokrasi partisipatoris atau demokrasi buruh sebagai mekanisme dari diktator proletariat? Ini
Kita ini warga terorganisir ke dalam dewan-dewan komunal, komunitas-komunitas, lingkungan, atau tempat kerja. Kita mengutus, kita pilih dan utus di antara kita orang-orang mewakili kita di pemerintahan. Gajinya sama dengan gaji buruh yang terampil. Jadi anggota DPRD, gajinya sama dengan gaji seorang buruh terampil. Dan diawasi oleh komunitas yang mengirimnya, bukan partai yang mengirim dia, tapi komunitas. Jadi kalau dia itu kerjanya nggak benar, di-recall oleh komunitasnya, oleh komunenya, kalau istilah Komune Paris tahun 1871. Wah, ini pejabat ini sering bolos, piknik terus, pakai fasilitas negara, di-recall. Kami telah mengutus kamu, sekarang kamu mengecewakan kami tarik. Kita ganti dengan orang di antara kita sendiri. Wah, itu gaji pengeluaran negara akan sangat dihemat. Yang kedua, korupsi segera dapat dikendalikan. Dan kita mungkin tidak butuh KPK kalau begitu. Jangan dilemahkan, ditiadakan, tapi dengan syarat negara buruh kalau menurut saya. Terus apa lagi? Oh, ini alat-alat kekerasan negara, tentara dan polisi, kita demokratiskan. Artinya sekarang tentara reguler profesional ditiadakan. Yang ada adalah milisi atau rakyat yang secara bergiliran menyandang senjata untuk menjaga keamanan dan pertahanan. Gantian, jadi nanti saya, Mas Yusuf, Mas Salam jadi tentara 3 bulan. Besok diganti Mas Rusda, Mas yang lain, Mbak yang lain gitu. Itu juga menghemat pengeluaran negara. Akhirnya kurang lebih. Lalu anggaran partisipatoris. Komunitas-komunitas ini rapat dulu, kita butuhnya apa untuk komunitas kita? Budgetnya berapa? Baru disampaikan kepada pemerintah. Itu demokrasi partisipatif, demokrasi buruh. Nah, ini yang kedua, yang ketiga atau terakhir, ya. Ini merupakan tahap sementara diktator proletariat. Kepentingannya apa? Satu, melenyapkan kapitalisme dulu dan membangun tenaga-tenaga produktif serta budaya kultural. Ketika nanti kapitalisme sudah betul-betul lenyap, kemudian budaya baru hidup bersama, gotong royong, saling membantu, demokratis seutuhnya tercipta, maka kebutuhan akan diktator proletariat akan lenyap. Kita nggak butuh lagi. Dan bukan hanya itu, kita nggak butuh negara lagi. Maka masuklah umat manusia ke fase terakhir, yaitu fase yang disebut masyarakat komunis. Itu. Jadi komunisme itu bukan bunuh-bunuhan, tapi filosofinya adalah fase terakhir dari perkembangan sejarah peradaban umat manusia. Nah, itu saya stop sampai sini. Ya, implikasi revolusioner dari ajaran Marx. Soal nanti ada partai pelopor, Bolshevik dan sebagainya, itu bukan Marx. Itu nanti masuk ke Lenin. Itu ya. Marx belum berpikir tentang perlunya sebuah partai Vanguard Revolutionary Party. Partai yang terdiri dari orang-orang yang revolusioner total, profesional, hidup mati untuk revolusi, gitu kan? Yang akan memimpin massa pada waktu yang tepat ketika faktor objektif dan subjektif sudah terpenuhi. Itu ajaran Lenin, adanya partai pelopor revolusioner. Marx belum sampai ke situ. Oke, kalau ada dari teman-teman tanggapan, saya persilahkan. Terima kasih. Monggo, Mas. Mas lagi. Aduh, membelit lagi. Ya, silakan. Monggo teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya. Satu pertanyaan. Oh ya, silakan, Mbak. Ya, Mbak. Oh iya. Apa hubungannya agama dan kapitalisme menurut Karl Marx? Dan saya ini pengen bertanya tentang salah satu tulisannya Karl Marx tentang agama adalah candu.
agama adalah candu ini kadang disalahartikan oleh sebagian orang. Ini Mbak siapa ya? Mbak Nurana. Kalimat tadi agama adalah candu rakyat itu ada di tulisan Marx yang berjudul bahasa Indonesianya pengantar kritik terhadap filsafat Hegel mengenai hukum atau kritik pengantar bagi kritik filsafat hukum Hegel. Nah itu ya. Nah kalimat itu jangan kita pisahkan dari penuturan Marx sebelumnya. Beliau mengemukakan ya dalam paragraf itu, kita menemukan ada paragrafnya, agama menampilkan dunia secara terbalik, sebuah jeritan hati di sebuah dunia yang tak berhati, agama adalah candu rakyat. Ini apa ini? Candu pada waktu itu salah satu fungsinya adalah anestesi. Apa itu anestesi? Pereda atau penghilang rasa sakit, obat bius seperti kalau kita mau dioperasi. Nah, baru saya itu ke dokter gigi kan, ngeri loh, ya kan? Di gigi saya tuh diapain gitu kan? Tapi di suntik dulu, dibius dulu sehingga tidak begitu sakit. Langsung saya teringat Karl Marx waktu itu. Ya. Betul loh, langsung saya teringat Karl Marx seperti itu. Jadi maksud kalimat itu adalah di tengah dunia yang kejam ada penindasan kapitalis, ada petik untung, ada agama meredakan rasa sakit. Marx memang ateis, betul, tapi dia bukan ateis seperti ateis pada umumnya pada zaman itu yang suka menghina agama. Karena buat Marx persoalannya bukan agama, tapi sistem ekonomi politik yang menghisap. Agama hadir dalam sistem itu untuk meredakan rasa sakit kaum yang tertindas. Nah, seperti bius, tapi bukan berarti orangnya jadi gak sadar, ya kan? Tapi membuat orang bisa menanggung penderitaannya tanpa menjadi frustrasi, tanpa menjadi gila. Nah, itu dia. Nah, tapi Marx juga mengemukakan agama bukan solusi dalam masyarakat yang terbelah ke dalam kelas-kelas penghisap dan tertindas. Agama bukan solusi. Agama menolong kaum tertindas, kaum terhisap, memikul penderitaannya, berarti secara subjektif, ya kan? Tapi secara objektif, solusinya bukan agama, melainkan apa? Proletariat bangkit, menumbangkan kapitalisme, menggantikannya dengan sosialisme. Nah itu, ya. Jadi kita lihat di sini pandangan Marx tentang agama tidak semata-mata negatif. Mungkin boleh dikata lebih netral tentang agama. Perannya meredakan rasa sakit, buat orang bisa memikul penderitaan dalam ketertindasannya. Tapi bukan solusi. Menurut saya ini pendekatan yang cukup berimbang. Ya, bermanfaat, tapi bukan solusi. Istilahnya begitu. Tetapi nanti di rezim-rezim komunis memang jadinya agak repot. Itu dia. Lenin sendiri tahun 1913 mengemukakan 1913 mengemukakan bahwa partai revolusioner gak ngurusi agama, kata Lenin. Buruh yang jadi anggota partai revolusioner boleh jadi ateis, boleh jadi Kristen, karena waktu itu kan agamanya mayoritas Kristen, Ortodoks, Rusia. Tidak kita persoalkan soal surga dan neraka ada apa enggak, kata Lenin. Yang penting yang tertindas mau berjuang bersama-sama melawan penindasan. Tapi juga jangan dong agama dibawa-bawa sehingga
nanti ada kami partai buruh Kristen gitu kan, kami partai buruh ateis. No, bukan begitu. Jadi kan itu kepercayaan pribadi, kita nggak akan maksa. Mau percaya, mau nggak percaya, mau Kristen, ateis, monggo. Yang penting perjuangan kita melawan kapitalisme. Itu Lenin. Tapi memang nanti ceritanya jadi agak beda ketika Stalin dan seterusnya juga di Tiongkok melihat, waduh, agama ini harus dikikis secara sistematis. Tapi juga ada sebabnya. Kecurigaan mereka bahwa agama, khususnya agama Kristen, baik di Rusia maupun di Tiongkok, adalah agen-agen imperialisme. Nah, itu sebabnya. Apalagi di Rusia, orang pernah sakit, rakyat jelata, kaum buruh, pernah sakit hati terhadap gereja Ortodoks Rusia. Kalau kita baca seorang Marxis Polandia, Rosa Luxemburg, menulis buku Socialism and the Churches, Sosialisme dan Gereja-Gereja. Beliau meninjau tentang kiprah gereja Ortodoks di Polandia maupun di Rusia. Loh, kok malah mengusir kaum buruh ikut Marxisme, yang ikut sosialisme? Padahal kata Rosa Luxemburg, Yesus dan rasul-rasul yang murid-muridnya gereja mula-mula itu adalah kaum sosialis. Kalau menurut Rosa Luxemburg, bahkan Rosa mengatakan they were ardent communists. Mereka adalah kaum komunis yang penuh semangat untuk menyebut Yesus, murid-muridnya dan gereja yang mula-mula. Tapi mengapa gereja Ortodoks Polandia, Rusia memusuhi kaum buruh yang menganut Marxisme, menganut sosialisme? Ini nggak benar. Nah, dendamlah terhadap gereja. Apalagi kemudian kita tahu, khusus di Tiongkok, gereja-gereja tertentu, badan-badan misi, tak jarang dikooptasi oleh imperialisme, entah Inggris, entah Amerika. Maka rawat. Jadi persoalannya pada dasarnya tidak semata-mata keyakinan religius melawan ateisme, bukan. Gitu. Ada sebabnya juga, yaitu sebab politiknya juga seperti itu. Demikian juga saya kira terjadi di Xinjiang terhadap kaum Muslim Uighur. Jangan kita lihat persoalannya agama semata-mata. Ada persoalan politik di sana. Nah, cuma Amerika ini senang. Lihat tuh saudara-saudara, RRC komunis itu loh menganiaya umat Islam. Amerika yang main. Hong Kong juga tuh lihat mereka gebuki demonstran Hong Kong. Teman-teman tahu yang terbunuh di demonstrasi Paris akhir-akhir ini itu ada 10 orang terbunuh, digebuki oleh aparat keamanan. Di Hong Kong tidak ada yang mati di antara demonstran. Padahal demonstrannya di Hong Kong itu ngeri-ngeri. Itu lebih liar, lebih ganas kepada aparat keamanan. Di Paris tidak, tapi 10 orang mati dibunuh oleh aparat keamanan. Dunia tidak protes kepada Perancis, tapi terhadap Tiongkok, demonstrasi tempo hari, dunia pada mengecam Tiongkok, padahal nggak ada yang mati di antara para, tidak ada jatuh korban nyawa. Mengapa? Karena ini kepentingannya US yang sedang perang dagang dengan Tiongkok, dengan RRT, termasuk juga pihak dari Human Rights Watch. Salah satu juru bicaranya adalah Kenneth Roth. Selalu tiap hari dia berita-berita buruk tentang Tiongkok. Saya paling geram tuh sama dia. Saya sering balas dia di Twitter. Saya bilang, you live from negative propaganda, Mr. Roth, gitu kan. Kalau dia ngomong yang enggak, saya serang dia di Twitter, Mr. Kenneth Roth itu. Termasuk orang Tiongkok lagi susah payah mengatasi virus corona. Dia ngomong, virus corona membuat investasi di Tiongkok jatuh. Loh, ngomongin itu piye sih? Bukan mengerahkan, kita bantu ya kan, kita bantu supaya virus corona bisa diatasi kan. Malah membuat investasi jatuh. Piye? Udah saja. Aduh, menurut saya ini orang hidup dari dagangannya. Dagangannya apa? Hak asasi manusia dan demokrasi ala. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Moga-moga sedikit menjawab ya. Terima kasih. Sudah.
Mungkin satu pertanyaan lagi untuk terakhir sesi ini. Ya silakan Mas. Kita tahu bahwa ajaran Karl Marx ini kan lebih menantang daripada bukunya sendiri. Itu yang mengajarkan bahwa idealisme objektif, tesis, antitesis, dan sintesis. Tapi memang itu kesadarkan oleh Hilbert bahwa permasalahan manusia itu bukan tidak bisa mensintesis, tapi permasalahan manusia itu berasal dari agamanya. Manusia rasis terus masuk ke dalam agama. Nah, tapi Mas kemudian kan tersadarkan oleh Hilbert itu kemudian mendalami studi tentang ekonomi, bahwa permasalahan manusia itu terletak pada sisi materialisme yang makanya terus materialisme historis itu pertentangan antara bukti dan nah, pertanyaan saya bagaimana kita yang kaum kelas atas juga bukan, kelas bawah juga bukan, tapi kaum kelas menengah yang cari aman-aman aja. Kita kadang memahami maksud itu kadang-kadang paham, kadang-kadang tidak. Dan yang dikatakan bahwa Soekarno dalam 50 tahun Marx itu ajaran Marx itu mudah dipahami oleh kaum kelas bawah. Nah kita itu berada di tengah-tengah. Dan keadaan ini pula diperparah oleh stereotip pemerintah terhadap ajaran Marxisme yang dipandang ateis dan lain sebagainya. Iya, terima kasih. Nah ini pertanyaan menarik dari Mas Rus dan penting. Pertama ini kalau bicara kelas, kita ini berjurus kecil. Jadi istilah berjurus kecil itu merujuk pada berbagai lapisan dalam masyarakat. Jadi ada dua kelas pokok dalam masyarakat kapitalis, yaitu bourgeois dan buruh. Tetapi di samping ada dua kelas tersebut, ada banyak lapisan lainnya, termasuk lapisan intelektual, calon intelektual, gitu kan. Lalu pedagang kecil, kelontong, ya kan. Ini digabungkan dalam istilah bourgeois kecil. Nah, salah satu watak dari bourgeois kecil itu adalah ketidakjelasan pendirian. Dia tidak terdampak langsung dalam atau tidak terhisap, tidak masuk langsung dalam perjuangan kelas. Kita di kelas bourgeois kecil ini, kita tidak terlibat dalam sebuah pertentangan kepentingan yang fundamental dengan bourgeoisie maupun dengan buruh. Ini membuat kita terombang-ambing, gitu. Nah, ini catatan pertama, ya. Catatan kedua, sebagaimana dikemukakan oleh Lenin, kelas bourgeois kecil itu perlu dibantu atau perlu ditolong. Wah ini kan, padahal kita merasa kita ini akan menolong kelas buruh, ya kan? Perlu dibantu. Yaitu apa? Direbut dari pengaruh kapitalisme. Kalau nggak direbut, kemungkinan kita akan gabung dengan kapitalis. Makanya ada banyak intelektual yang pada dasarnya adalah bourgeois kecil, tapi memproduksi teori-teori yang justru memberi legitimasi kepada kapitalisme, ya kan? Nah, dalam situasi genting, krisis ekonomi misalnya, bourgeois kecil cenderung untuk menerima fasisme. Kalau ekonomi kan mau bangkrut nih, kita perlu pemimpin yang kuat. Hati-hati kalau kita suka bilang gitu, ya kan? Beberapa tahun-tahun yang lalu kan kita perlu pemimpin yang kuat. Waktu kita mengalami zaman Pak SBY yang sepertinya pemimpin yang lemah, kita butuh pemimpin yang kuat, gitu kan? Hati-hati itu jangan suara fasis itu, ya kan? Nah, kita bourgeois kecil, kalau situasi ekonomi itu decline, jatuh, kita mudah menerima fasisme. Maka Lenin mengatakan, rebut mereka, yakinkan mereka, bukan fasisme tapi pada sosialisme. Nah, tetapi, di sini kita perlu nih menerima masukan Gramsci, salah seorang Marxis, ya, bukan Marx tapi Gramsci-nya, bahwa superstruktur dalam hal ini kesadaran manusia
itu kan dinamis. Artinya bisa saja di kalangan Borgias kecil ada yang punya kecenderungan progresif dari hasil membaca, bergaul, gitu kan, seperti itu. Nah, tinggal kalau menurut saya kita pelihara ini. Kita nggak bisa mengharapkan semua Borgias kecil menjadi progresif, tidak bisa. Tapi kita bisa mengharapkan kita ini memelihara elan atau semangat progresif itu, yaitu keberpihakan dan komitmen kepada kelas buruh dan lapisan-lapisan miskin tertindas lainnya. Gimana memeliharanya? Kita rawat lewat diskusi-diskusi kritis yang harus tetap ada dalam konteks kampus misalnya. Dalam konteks gereja kalau saya misalnya seperti itu kita rawat. Kelompok-kelompok diskusi yang memadukan teori dengan praksis. Ada waktunya berdiskusi, ada waktu exposure ke daerah-daerah di mana penindasan itu terlihat begitu mencolok mata misalnya. Seperti itu. Kalau menurut saya demikian. Nah, mumpung kita masih punya idealisme bukan dalam arti Hegelian, kita punya semangat dan cita-cita yang masih berkobar-kobar, kita rawat. Soalnya kalau nggak dirawat mati, Mas. Itu tidak sekali untuk selama-lamanya. Watch for all spirit, semangat yang ada untuk selama-lamanya, tidak. Ada kalanya kendur, bahkan mungkin padam, mati. Harus kita rawat ya, kelompok diskusi yang betul-betul progresif. Ada teorinya, ada praksisnya, ada bacaan bersama, ada exposure di tengah-tengah atau di tempat-tempat di mana penindasan itu berlangsung. Kurang lebih begitu, Mas. Memang idealnya nanti pasti ada partai pelopor revolusioner ala Lenin. Itu dia. Baik sekali. Di Indonesia itu dirintis namanya adalah Perhimpunan Sosialis Revolusioner. Itu masih kecil. Itu kan di Jakarta, di Jogja, di Gresik, di Surabaya. Itu. Nah, itu Perhimpunan Sosialis Revolusioner alias PSR. Nah, itu. Ada websitenya itu. Websitenya itu ada, ya. Dulu namanya Militan Indonesia, sekarang jadi PSR. Itu Perhimpunan Sosialis Revolusioner yang memang mencoba menghidupi, menjaga, merawat api revolusioner tersebut. Kurang lebih begitu, Mas Rus. Semoga sedikit menjawab, matur nuwun.